Kembali di Kompas Siang, Saudara, di saat tahun ajaran baru dimulai, puluhan kepala sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau mengundurkan diri. Ya, alasan pengunduran diri diduga akibat sering diusik terkait dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Diduga akibat merasa diperas oleh sejumlah oknum penegak hukum dan lembaga swadaya masyarakat terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, sedikitnya 64 kepala sekolah dari seluruh SMP di Kabupaten Indragiri Hulu Riau memilih mundur. Kondisi ini dirasakan lebih dari setahun terakhir oleh semua kepala sekolah SMP di Kabupaten Indragiri. Para kepala sekolah pun akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait pengunduran diri mereka. Memang benar bahwa ada beberapa kepala sekolah datang ke Dinas Pendidikan yang mana mereka membawa surat pengunduran diri sebanyak 64 kepala sekolah atau seluruh kepala sekolah negeri yang ada di Rengan. Nah, alasan mereka kenapa mereka mengundurkan diri itu karena mereka merasa bahwa di dalam bekerja mereka tidak nyaman karena diganggu oleh oknum-oknum dalam pengelolaan dana BOS. Kami akan melakukan pemanggilan dengan kepala sekolah, menanyakan penyebab hakikinya mengapa melakukan pengunduran diri, dan kami akan tindak lanjuti setelah mereka menjawab penyebab tersebut, menelusurinya lebih lanjut, dan akan mempersoalkannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Informasi lebih lengkap saya siang hari ini sudah bergabung dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, Ibrahim Alimin. Selamat siang, Pak Ibrahim. Selamat siang, Ibu. Ya, Pak Ibrahim, kami mau konfirmasi apa sebenarnya yang terjadi pada kepala sekolah ini? Ya, jadi mereka mengajukan pengunduran diri. Hari Selasa kemarin mereka mengajukan pengunduran diri dan suratnya mereka sudah kita terima. Nah, dari audiensi yang kita dapatkan dari kawan-kawan itu, salah satu penyebabnya itu adalah mereka menjadi objek oleh oknum-oknum tertentu dalam pengelolaan dana BOS. Nah, menurut pengakuan kawan-kawan itu sebetulnya kegiatan dana BOS yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi tetap diganggu, tetap diusik oleh oknum-oknum tersebut. Mereka merasa diperas begitu, penyelidikan dari dinas? Ya, jadi hari ini kita sudah mulai memanggil kepala sekolah untuk mengetahui sebetulnya apa persoalan mereka. Nah, kalau dari kami nanti kami akan teruskan ke pimpinan seperti apa, apakah menerima pengunduran diri mereka atau tidak. 64 kepala sekolah SMP negeri ini artinya 64 ada semua total dari SMP negeri yang ada di Indragiri ya, Pak? Ya, total. Semua kepala sekolah yang ada di Indragiri Hulu, Pak. Laporannya praktek diperas ini sudah 1 tahun atau ada lagi yang sudah lebih lama lagi diperas oleh beberapa oknum ini? Ya. Jadi Ibu, menurut keterangan yang kami dapatkan, sebetulnya mereka, kawan-kawan kepala sekolah ini, sudah lama mau mengundurkan diri, sejak tahun 2019. Jadi karena mereka berpikir bahwa mementingkan pendidikan, kemudian mempertimbangkan hak didik, sehingga mereka tidak jadi mengundurkan diri. Nah, barangkali mungkin mereka sudah nggak tahan dengan keadaan sekarang. Nah, sudah dipanggil belum, Pak? Kemudian apakah akan membentuk tim untuk mengusut kasus ini? Ya, jadi kita kalau dari Dinas Pendidikan, kami sudah membentuk tim, kemudian sudah membuat telaahan, rekomendasi ke pimpinan untuk menindaklanjuti ini, Bu. Nanti setelah pimpinan apakah dia akan menggunakan Badan Kepegawaian dan Inspektorat, tapi dari Dinas Pendidikan sudah membuat telaahan untuk ke pimpinan, Bu. Dalam ini Bupati. Pak Ibrahim, sejauh ini bagaimana sebenarnya penggunaan dana operasional sekolah yang kemudian dananya bisa mungkin diambil untuk setoran ke oknum LSM, kemudian aparat penegak hukum, di mana celahnya? Ya,
Jadi memang kasihan kita, Bu. Saya sudah interogasi, sudah minta keterangan dari kawan-kawan itu. Ada satu sekolah yang hanya mendapat 53 juta untuk 1 tahun. Nah, uang itu kan langsung, Bu, dari Kementerian Keuangan dia langsung masuk ke rekening sekolah. Dan mereka juga harus mempertanggungjawabkan dan membuat laporan secara online. Jadi ya rasa-rasanya sudah on the track, sudah sesuai aturan. Oke. Sebenarnya kalau misalnya sesuai dengan aturan, tidak ada celah begitu ya Pak? Tidak ada celah. Oke. Nah, para kepala sekolah ini bilang kalau mereka dimintai dalam tanda petik setoran oleh penegak hukum, kemudian juga LSM. Apakah oknum-oknum dari penegak hukum dan LSM ini juga kemudian akan dipanggil? Kalau kami, Bu, tidak sampai ke sana karena dari informasi yang kami dapatkan mereka belum terlalu terbuka ke kami seperti apa. Makanya nanti barangkali kami akan sarankan ke Pak Bupati untuk inspektorat yang akan memanggil mereka. Nah, kalau kami dari Dinas Pendidikan hanya merekomendasikan apakah menyetujui untuk menerima pengunduran diri mereka atau tidak. Cuma sampai sebatas itu, menerima pengunduran diri atau tidak? Iya. Sambil berjalan mengusut kasus? Itu mungkin di inspektorat. Di inspektorat, oke. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya kemudian bagaimana keberlangsungan pendidikan nanti di tingkat sekolah menengah pertama kalau semua kepala sekolah serentak 64 kepala sekolah SMP negeri ini semuanya mundur. Bagaimana keberlangsungan pendidikan di sana nanti, Pak? Ya, jadi kami memang dengan pengunduran diri kepala sekolah ini kan agak terkejut, apalagi masa COVID ini, Bu. Jadi mestinya kan ada tindakan-tindakan yang khusus nih di masa COVID ini gitu. Tetapi dengan pengunduran diri kepala sekolah ini memang terganggu. Apalagi sekarang kan tahun ajaran baru mulai nih. Daring, luring, tatap muka itu harus di-setting betul-betul gitu. Jadi upaya yang kami lakukan dari pihak Dinas Pendidikan, kami sudah menyampaikan ke kawan-kawan kepala sekolah supaya mereka tetap bekerja seperti biasa sampai nanti ada keputusan. Iya, ada surat pembebasan tugas mereka. Gitu. Panjang belum ada, mereka tetap bekerja seperti biasa. Karena dalam waktu dekat ini mereka harus menandatangani ijazah juga, menandatangani rapor. Baik. Nanti keputusannya apakah memang mereka harus mundur, tapi tentunya praktik minta setoran ini harus bisa diusut ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu Ibrahim Alimin di Kompas Siang.